Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra, NIM 1933827, mata kuliah Kewirausahaan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas saya yang berjudul Donat Kentang. Latar belakang, Donat Kentang adalah usaha yang bergerak di bidang makanan yang berlokasi di Margotabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Usaha ini menjual berbagai varian rasa donat kentang yang enak dan gurih. Alasan saya mengambil bisnis donat kentang ini adalah dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai hati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini, banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Dengan itulah saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian bisnis model kanvas, yaitu yang pertama ada customer segment. Pelanggan dari donat kentang sebenarnya kebanyakan dari kalangan muda, tetapi banyak juga orang tua yang memesan donat kentang. Pelanggan yang membeli donat kentang kebanyakan dari mahasiswa untuk mereka sarapan pagi. Jadi selama ini pengelompokan pelanggan dari donat kentang secara umum dan bukan khusus. Donat kentang tidak mengelompokkan ke pelangganan secara khusus. Yang kedua yaitu ada value proposition, yaitu ada newness yang akan dikeluarkan oleh donat kentang, yaitu donat kentang baru saja mengeluarkan varian terbaru, yaitu rasa durian. Rasa durian memiliki rasa yang enak, sehingga donat kentang melakukan pembaharuan dengan membuat varian rasa, yaitu rasa durian. Elemen performance adalah peningkatan kinerja produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Cara donat kentang meningkatkan kualitas produk yaitu dengan memilih bahan baku yang memiliki kualitas terbaik. Donat kentang juga memiliki mesin display kue yang diletakkan di toko agar kualitas dari donat kentang masih terjaga. Customization dari donat kentang yaitu pelanggan dapat memesan donat kentang sesuai rasa yang diinginkan. Cara meletakkan brand image yaitu dengan adanya kecepatan dalam merespon permintaan pelanggan. Pelanggan tidak harus datang ke toko untuk memesan donat kentang, hanya melalui chat saja. Pesanan dapat langsung dikirimkan. Price merupakan hal yang mempengaruhi minat pelanggan. Jika harga yang dijual terlalu mahal, maka pelanggan akan berpindah ke tempat lain. Harga yang ditawarkan oleh donat kentang disesuaikan dengan kualitas produk. Donat kentang memiliki alternatif yang membuat pelanggan tidak akan berpindah, yaitu dengan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan budget pelanggan. Harga donat yang ditawarkan dapat bersaing dengan donat lainnya. Cost reduction yang dilakukan oleh donat kentang dengan memberikan gratis ongkos kirim kepada pelanggan jika memesan donat kentang dalam jumlah yang banyak. Cost reduction ini membantu perusahaan untuk pesanan tersebut dikirimkan oleh toko donat itu sendiri. Sehingga jika ada produk yang rusak ketika tiba di pelanggan, maka akan langsung menggantinya dengan mengirimkan produk yang baru. Accessibility pada donat kentang adalah kemudahan dalam membeli produk yang diinginkan. Dapat langsung datang ke toko dan membeli atau bisa melalui sosial media. Hal ini dapat memberikan elemen accessibility, yaitu perusahaan menyediakan nilai untuk produk bagi pelanggan yang sebelumnya tidak memiliki akses. Konferensi pada toko donat kentang mewujudkan memiliki suasana yang nyaman, karyawan yang ramah,
dekorasi yang bagus dan donat yang dipajang dengan ruangan. Adanya hal ini dapat memberikan pelanggan kenyamanan dengan dalam rapi dan juga memberikan kemudahan melalui toko dalam maupun memesan produk, yaitu pesanan sosial, dan karyawan memberikan respon yang cepat dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan. Customer problem adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh pelanggan dan pelanggan ingin mendapatkan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan donat kentang adalah donat yang memiliki rasa terlalu manis. Donat kentang membuat donat yang less sugar dengan tujuan dapat dikonsumsi oleh orang yang sudah tua. Donat kentang juga melakukan getting the job done dengan kualitas kontrol untuk memastikan bahwa takaran gula sudah sesuai. Yang ketiga yaitu ada channel. Cara yang dilakukan donat kentang untuk menjangkau pelanggan dapat melalui saluran distribusi secara langsung, yaitu dapat membeli secara langsung ke toko dan melalui sosial media. Awareness pada donat kentang dapat dengan memberikan promosi seperti penyebaran brosur di dekat toko atau memberi promosi melalui sosial media. Dengan cara tersebut akan lebih menyadarkan pelanggan akan adanya donat kentang ini. Evaluasi didapat dari kritik dan saran yang disampaikan pelanggan sehingga dapat mengetahui kelemahan donat kentang. Proses yang dilakukan donat kentang yaitu pelanggan dapat membeli langsung di toko dan bisa melalui sosial media. Jangkauan delivery yang dilakukan oleh donat kentang sebatas daerah Merangin saja. Jika melebihi jangkauan itu masih belum bisa dikarenakan biaya pengantaran yang tinggi dan keterbatasan waktu. Donat kentang memiliki layanan after sales yang diberikan kepada pelanggan agar dapat terciptanya kedekatan dengan pelanggan. After sales yang diberikan kepada pelanggan setelah melakukan pembelian yaitu dengan memberikan kartu ucapan terima kasih. Yang keempat yaitu ada customer relationship. Hubungan antara pelanggan dan karyawan harus terjalin dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk yaitu hubungan personal asistensi. Personal asistensi adalah hubungan yang berdasar antara pelanggan dan karyawan. Perusahaan pelangganan yang ingin membeli di toko donat kentang ada yang melayani yaitu kasir. Memilih sendiri produk yang tetapi pelanggan juga bisa inginkan dengan langsung mengambil donat yang diinginkan dan membawa langsung ke kasir. Tetapi jika pelanggan yang memiliki kesulitan dalam memilih donat, maka pihak kasir tersebut bisa membantunya. Pelanggan dapat memberikan kritik dan saran untuk produk-produk yang ditawarkan oleh toko donat kentang. Dengan adanya kritik dan saran yang diberikan, donat kentang bisa mengevaluasi apakah cara-cara yang selama ini mereka gunakan sudah benar atau tidak. Tentunya kritik dan saran tersebut bisa membantu donat kentang untuk lebih berkembang lagi dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Donat kentang selalu dapat menerima semua kritikan dari pelanggannya. Selanjutnya yang kelima yaitu ada revenue stream, yaitu aliran pendapatan yang dimiliki oleh donat kentang, yaitu pendapatan transaksi, yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan dengan satu kali pembayaran. Untuk aliran pendapatan yang berupa pendapatan yang berulang juga dimiliki oleh donat kentang. Aliran pendapatan yang dihasilkan oleh donat kentang diperoleh dari hasil penjualan produk saja. Sehingga cara yang dilakukan dalam penghasilan aliran dapat yaitu dengan melalui penjualan aset. Penjualan aset ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset atau produk fisik. Penjualan dari produk yang berupa produk donat. Penetapan harga yang ditetapkan donat kentang yaitu
dinamis. Penetapan harga dinamis adalah perubahan harga yang terjadi didasarkan pada kondisi pasar. Jika bahan baku yang dibutuhkan mengalami kenaikan harga, maka produk yang dijual pasti akan dinaikkan juga harganya. Selanjutnya yang keenam yaitu ada key resources dan sumber daya fisik yang dimiliki donat kentang, yaitu mobil untuk alat transportasi pengantar produk, mesin untuk memotong adonan, oven, mixer, proofing, rak-rak untuk menaruh adonan, kipas angin, air conditioner, tempat untuk memajang display donat, dan tentunya komputer untuk mengolah data donat kentang tersebut. Sumber daya manusia yang ada di donat kentang sesuai dengan yang ada di struktur organisasi, yaitu bagian marketing, kasir, produksi, dan administrasi. Bagian marketing yaitu yang bertanggung jawab dalam promosi dan mencari order. Bagian kasir yang mengelola keuangan dari pelanggan yang membeli. Bagian produksi yaitu yang mengelola produk yang akan diberi kepada pelanggan. Dan bagian administrasi yang mengurus administrasi donat kentang. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada key activities. Aktivitas utama yang dilakukan oleh donat kentang yaitu produksi dan proses, yaitu produksi donat dan proses penjualannya. Produksi yang dilakukan donat kentang yaitu pembuatan dan pembentukan adonan, pemagangan, proses pembelian dan pembayaran pada donat kentang secara khusus pada donat, yaitu pelanggan memesan produk yang diinginkan. Kemudian dari pihak toko donat kentang mengirimkan pilihan untuk rasa atau bentuk yang diinginkan pelanggan dan menanyakan pesanan tersebut untuk tanggal berapa dikirimkan kemana, nomor telepon, dan alamat jika pelanggan mau pemesanannya dikirim. Untuk proses pembayaran harus transfer dahulu sebelum pembuatan. Jika pembayaran belum ditransfer, maka tidak akan dibuatkan. Pelanggan yang ingin membeli langsung ke toko bisa membayar menggunakan kartu debit atau cash. Selanjutnya yaitu yang ke-8 itu ada key partnership. Donat kentang memiliki kerjasama dengan supplier yang dibutuhkan. Tidak hanya supplier saja, tetapi donat kentang juga bekerjasama dengan partner. Adanya kerjasama dengan satu supplier saja tidak cukup. Jika bahan baku dari supplier yang pertama habis, maka donat kentang perlu membeli bahan baku di supplier lainnya. Sebelum membuka toko, harus mencari dahulu toko mana yang menyediakan bahan baku untuk cadangan jika dari supplier yang pertama kehabisan stok barang. Selanjutnya yang ke-9 itu ada cost struktur. Fokus struktur biaya donat kentang lebih pada cost driven. Cost driven lebih memfokuskan pada upaya perusahaan sebisa mungkin untuk meminimalisir biaya. Biaya yang tidak perlu dikeluarkan bisa dapat digunakan untuk modal yang lain. Dengan adanya penghematan, produksi akan semakin berjalan dengan lancar dan pengeluaran pun akan semakin sedikit. Biaya yang dikeluarkan dapat dilihat dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap, donat kentang mengeluarkan untuk biaya sewa gedung, biaya telepon, biaya gaji karyawan setiap bulannya. Lalu biaya air, listrik. Untuk biaya variabel yaitu biaya yang tidak menentu itu dikeluarkan oleh seperti biaya iklan di sosial media, promosi-promosi yang lain. Biaya yang packaging biasanya bahan bakar transportasi. Penerapan faktor produksi tidak dapat diprediksi biayanya. Jika pemesanannya semakin banyak, tentunya biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku banyak juga. Hal itu yang membuat faktor produksi tidak dapat diprediksi biayanya. Penghematan yang sudah dilakukan donat kentang yaitu dengan membandingkan transportasi apa yang lebih menguntungkan dalam mengantarkan barang, mengirimkan barang dengan menggunakan
transportasi umum seperti Gojek atau dengan transportasi sendiri memang lebih murah jika menggunakan transportasi online. Tetapi donat kentang akan kehilangan aset yang berupa mobil yang bisa digunakan donat kentang sampai jangka waktu yang lama. Sekian presentasi dari saya mengenai bisnis model kanvas. Jika ada kata yang kurang mengenang di hati dan kesalahan saya dalam presentasi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.